Baik, selanjutnya adalah list tutorial mengenai operator. Nah, operator dalam PHP ini konsepnya adalah suatu simbol operasi yang akan digunakan di dalam baris program yang akan dieksekusi ataupun kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan suatu simbol operasi. Nah, sebagai penyediaan dalam operator PHP, PHP menyediakan beberapa operator yang dapat digunakan. Ya, di sini dapat kita lihat yaitu ada operator aritmetika untuk penggunaannya dalam seperti pengoperasian angka-angka atau numerik, operator assignment atau operator penugasan, operator comparison atau operator perbandingan, operator increment atau decrement operators, operator logika, string operator, operator array, dan operator conditional assignment. Nah, yang pertama ada operator aritmetika. Nah, operator aritmetika itu terdiri dari operasi-operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, dan eksponen. Nah, bisa kita ambil contoh untuk penggunaan salah satu dari operator aritmetika, yaitu pada penggunaan operator penjumlahan. Nah, kita akan mencoba di operator penjumlahan. Misalnya di sini kita mempunyai variabel X yang berisikan angka 10. Kemudian kita punya variabel Y berisikan angka 6. Nah, kemudian kita lakukan operasi, kita berikan simbol operasi aritmetika atau operator aritmetika, yaitu dengan cara mengecho operator X dengan operator aritmetika penjumlahan, kita jumlah dengan variabel Y. Nah, jika kita mencoba untuk nge-run, nah maka hasilnya itu 16 karena kita melakukan operasi pada variabel menggunakan operator aritmetika penjumlahan atau plus addition. 10 tambah 6 adalah 16. Untuk penggunaan kurang kali bagi modulus dan eksponen itu sama seperti penggunaan pada contoh yang ditampilkan. Baik. Kemudian adalah selanjutnya operator assignment atau operator penugasan. Nah, ini umumnya adalah tanda sama dengan, kemudian mengikuti beberapa contoh yang lain. Nah, kita coba salah satunya. Nah, ketika sebenarnya kita mendeklarasikan suatu variabel, kemudian kita inisialisasikan, di sini sebenarnya sudah berlaku yang namanya operator assignment atau penugasan, yaitu echo. Echo ketika kita mencoba untuk melakukan echo di sini echo X, maka yang muncul adalah angka 10 karena kita melakukan pemanggilan terhadap variabel X dengan operator penugasan sama dengan. Nah, jika kita melihat di sini ada operator assignment yaitu X plus sama dengan Y. Nah, apa sih maksudnya? Nah, kita bisa mencobanya. Misalnya kita mempunyai variabel X dengan nilai 20 dan variabel Y dengan nilai 100. Nah, kita mencoba untuk memberikan operasi. Maaf teman-teman. Kita di sini mencoba mendeklarasikan variabel X lagi, kemudian kita tambah simbol operasi yaitu plus sama dengan. Nah, apa sih artinya ini? Nah, artinya ini ia akan menjumlah nilai dari X yang awalnya 20, ia akan menjumlahkan dengan 100. Ini sama artinya dengan kita melakukan variabel X plus 100. Nah, ini sama artinya dengan variabel X plus 100. Namun, ini merupakan shortcut atau singkatan supaya mempermudah kita dalam membuat program. Nah,
Jika kita melakukan echo terhadap variabel x, maka ia akan menghasilkan nilai 120. Nah, inilah perilaku dari atau contoh dari PHP assignment operators. Nah, operator selanjutnya adalah operator perbandingan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa operator perbandingan untuk membandingkan lebih dari satu value atau nilai, baik itu berupa angka maupun string. Nah, yang perlu saya jelaskan di sini, mungkin teman-teman sekalian sudah mengetahui apa itu sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil atau lebih besar, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil. Nah, di sini ada dua operator di dalam operator perbandingan yang mungkin secara dilihat langsung ini memiliki fungsi yang sama. Namun sebenarnya dalam pemrograman ini memiliki fungsi yang berbeda. Nah, ini untuk fungsinya untuk mengeluarkan value berupa benar atau salah atau true or false, dan ini fungsinya untuk mengidentifikasi apakah nilai atau value yang diinputkan itu berupa string ataupun numerik ataupun sebagainya. Nah, kita bisa mencobanya secara langsung di kode editor Visual Studio Code. Misalnya di sini kita tinggal ganti saja variabel x itu kita isikan dengan integer 100 misalnya. Kemudian variabel y kita ganti dulu. Variabel y kita isikan dengan string 100. Nah, otomatis jika kita melihat tipe datanya, ini adalah kedua variabel ini memiliki value dengan tipe data yang berbeda. Ada satu menggunakan integer dan satu menggunakan string. Nah, kita bisa melakukan vardam. Nah, teman-teman bisa mengingat penjelasan sebelumnya bahwa vardam itu merupakan cara untuk menampilkan output dengan juga menampilkan tipe datanya seperti apa. Nah, jika kita melakukan vardam di sini kita tuliskan variabel x di sini, kita menggunakan kita mencoba untuk mengoperasikan operator yang pertama menggunakan tanda 2 sama dengan. Kita menggunakan tanda sama dengan variabel y. Nah, sini kita akan melihat apa yang terjadi jika kita melakukan hal yang seperti itu. Nah, dia akan mengembalikan kondisi boolean berupa true, artinya dia akan membaca bahwa nilai dari dia akan melakukan perbandingan bahwa dia akan membaca ini merupakan angka 100 dan ini merupakan juga angka 100 namun dibungkus dengan string. Nah, itulah keistimewaan dari variabel operator yang seperti ini. Kecuali jika kita menggunakan string yang berupa huruf, karakter. Nah, ini akan dibaca berbeda lagi oleh oleh program. Nah, dia akan mengembalikan nilai false karena dia berupa string char atau karakter. Kalau dia berupa string angka, maka ia akan membaca sama seperti ini. Nah, berbeda jika kita melakukan menambahkan operator untuk identifikasi menggunakan tanda 3 sama dengan seperti ini. Berfungsi untuk mengidentifikasi. Nah, jika kita mencoba untuk melakukan running program, dia akan mengeluarkan nilai false karena ia membaca bahwa ia mengidentifikasi bahwa kedua nilai ini memiliki tipe data yang berbeda, yaitu tipe data integer dan tipe data string. Nah, baik. Mungkin untuk operator comparison atau, perbandingan ini cukup jelas. Kemudian kita
menuju ke increment atau decrement operators. Nah, di sini juga ada beberapa tampilan yang kemungkinan jika kita lihat secara sekilas ini kemungkinan akan sama. Namun ternyata di dalam pemrograman itu berbeda. Nah, ada yang dikatakan sebagai pre-increment, ada juga yang dikatakan sebagai post-increment. Begitupun dengan decrement dan post-decrement. Nah, perbedaannya pre-increment ini adalah simbol operator yang penulisannya atau diletakkan sebelum variabel atau sebelum value dari variabel. Kemudian post increment ini adalah simbol operator yang diletakkan atau dituliskan setelah penulisan variabel. Nah, tentunya fungsinya ini berbeda. Ini pre-increment digunakan untuk menambahkan satu persatu value atau nilai yang kita inisialisasikan dalam sebuah variabel ini sebelum variabelnya dieksekusi. Beda dengan post increment, jika kita melakukan post increment berarti kita akan menambahkan satu demi satu nilai setelah variabelnya dieksekusi. Nah, itulah perbedaannya post dan pre-increment maupun decrement. Nah, kita akan mencoba untuk melakukan pre-increment. Pre-increment kita mencoba melakukan echo variabel x. Kita mencoba pria, jadi kita plus variabel x. Nah, jika kita lihat di sini secara logika pasti akan menampilkan atau mengoutputkan nilai berupa 101. Nah, inilah yang tadi kita paparkan bahwa pre-increment itu adalah operator yang berfungsi jika menambahkan satu persatu nilai sebelum variabelnya dieksekusi. Jadi, sebelum dilakukan run, variabel x ini memang sudah berisi nilai 101. Nah, beda jika kita melakukan post increment seperti ini. Jika kita melakukan output, nah ini akan menghasilkan nilai yang sama yaitu 100. Nilai yang sama seperti ini karena ia tidak akan berfungsi jika kita tidak melakukan operasi pada variabelnya. Misalnya kita mempunyai dua variabel, variabel x, kemudian kita pilih di sini variabel a sama dengan x, variabel a sama dengan ditambah dengan variabel x. Nah, itu akan otomatis dia akan menambahkan variabel x-nya karena kita melakukan post increment. Baik, yang selanjutnya mengenai variabel atau mengenai operator logika. Nah, operator logika ini adalah operator yang mengeluarkan atau memberikan output berupa true or false. Nah, variabel n adalah variabel yang bernilai true jika kedua kondisi bernilai true. Variabel mohon maaf teman-teman, variabel operator n adalah operator yang mengeluarkan nilai true jika kedua kondisi bernilai true. Nah, operator OR adalah operator yang mengeluarkan nilai true jika salah satu kondisi bernilai true. Nah, begitupun yang selanjutnya ini adalah operator dan ini adalah namanya. Nah, operator logika ada yang berupa operator dengan string yang dapat kita operasikan dan ada operator yang berupa simbol seperti ini, n. Nah, kita bisa mencoba salah satu dari beberapa operator ini. Misalnya, kita akan mencoba operator OR. Operator OR. Nah, syarat dari tadi operator OR, jika salah satu kondisi benar, maka ia akan menghasilkan nilai true atau nilai benar.
Nah, kita mencoba untuk mendeklarasikan variabel X sama dengan 100 dan variabel Y sama dengan 50. Nah, kemudian kita berikan suatu kondisi. Nah, ini adalah suatu kondisi yang dinamakan dengan if. Nah, penjelasannya akan dijelaskan pada video selanjutnya. If, nah kita bandingkan di sini variabel jika variabel X kita menggunakan operator penugasan sama dengan 100 atau or variabel Y sama dengan 80. Nah, kita tampilkan di sini. Kita akan melakukan echo hello world atau kita ganti saja benar. Nah, kita coba. Ini artinya jika variabel X ini sama dengan 100 atau variabel Y ini sama dengan 80, maka dia akan melakukan echo, menampilkan kata benar. Nah, seperti yang kita lihat bahwa yang di sini kita mendeklarasikan dan inisialisasikan variabel Y ini dengan nilai 50, sedangkan yang kita cantumkan dalam kondisi if-nya yaitu nilai 80. Nah, kenapa ini bisa ditampilkan kata benar? Karena seperti penjabaran tadi bahwa operator OR itu akan bernilai benar jika salah satu kondisinya benar. Berbeda jika kita melakukan memberikan operator AND, maka kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini tidak akan menampilkan apa-apa karena kondisinya atau kode yang kita lakukan itu salah. Ketika kita mengganti di sini dengan angka 50, kayak akan kembali muncul dengan kata benar. Karena variabel operator N ini harus kedua kondisinya itu harus benar. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah PHP string operator. Nah, PHP string operator ini dapat kita gunakan pada khusus untuk pengoperasian string. Nah, ada yang dikatakan sebagai konkatenasi dan konkatenasi penugasan atau assignment. Nah, sebenarnya contohnya ini adalah dalam pengaplikasiannya untuk penggabungan string. Misalnya txt1 ini bernilai hello dan txt2 ini nilainya adalah word. Jika kita melakukan kita memberikan operator konkatenasi atau dengan tanda titik simbol titik seperti ini, maka ia akan menggabungkan yang nilai dari variabel txt1 dan txt2 menjadi hello world menjadi satu kalimat. Nah, begitulah penjabaran dari PHP string operator. Nah, yang selanjutnya adalah ada PHP operator array. Nah, bagaimana contoh dari PHP operator array? Yaitu penggunaan simbol operasi dalam satu array. Kita mendeklarasikan variabel X, kemudian kita berikan array. Kita memberikan array yang bernama array A yang isinya itu adalah merah. Kemudian B yang isinya adalah hijau atau green. Kemudian
kita buat variabel satu lagi, variabel y. Kita kasih array c dengan warna biru atau blue dan untuk warna kuning atau yellow. Nah, kita lakukan di sini vardam untuk melihat output dengan juga melihat tipe datanya seperti apa. Kita gunakan kombinasi operator penugasan. Kita lakukan vardam. Di sini dia akan menampilkan nilai false, bool false, karena seperti yang kita lihat di sini dia memiliki nilai yang berbeda. Namun ini sebenarnya jika kita eksekusi di kode editor yang di sini, maka ia akan menampilkan array yang kita gabungkan. Baik. Kemudian ada yang terakhir adalah operator conditional assignment. Ini biasanya digunakan untuk melakukan setting nilai secara terkhusus menggunakan operator assignment. Nah, baik. Ini adalah penjelasan mengenai operator di dalam PHP.